Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, teman-teman sekalian, pada pagi hari ini kita coba untuk membuat hal yang berbeda gitu ya. Jadi ini saya ambil contoh salah satu kelas, yaitu kelas analisis kurikulum matematika sekolah kampus 1. Yang pasti kampus 2 juga nanti akan sama. Jadi pada kesempatan kali ini saya pertama haturkan mohon maaf sebesar-besarnya karena mungkin kurang kurang full power atau kurang atau bisa dikatakan tidak selalu ada untuk teman-teman sekalian ketika saya mendampingi teman-teman dari pertemuan pertama, kedua, ketiga dan sebagainya, dan mungkin saya agak telat dalam mengupload materi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, dari beberapa materi yang sudah saya bagikan, saya yakin teman-teman sudah membaca, sedikit banyak sudah membaca materi yang disampaikan pada kelas full e-learning, yang mana itu bisa diakses di e-learning mercubuana.jogja.ac.id. Beberapa hal sudah saya sampaikan di sana. Baik, dalam kesempatan kali ini kita sampai pada pertemuan ke-14 gitu ya. Jadi saya kira saya sudah menganggap teman-teman sudah paham tentang apa itu kurikulum, perkembangan kurikulum, bagaimana mengembangkan kurikulum dan lain sebagainya. Baik, untuk pertemuan 14 ini saya akan sedikit banyak mereview tentang materi-materi sebelumnya. Jadi untuk pertemuan ke-14 ini materi yang ingin saya sampaikan yaitu kurikulum masa depan. Bagaimana teman-teman itu bisa melihat desain kurikulum yang akan laku, yang yang bisa digunakan, atau proyeksi kurikulum masa depan itu seperti apa. Karena apabila kita melihat di salah satu bab di atas bahwa kurikulum itu adalah proses siklikal gitu ya. Jadi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, balik lagi ke evaluasi, perencanaan lagi, pelaksanaan lagi, evaluasi lagi, pelaksanaan lagi, dan seterusnya. Jadi terus muter seperti itu. Kalau dilihat di review itu akan ada di depan, yaitu bagaimana mengembangkan suatu kurikulum. Nah, itu yang menjadi alasan juga bagaimana kurikulum kita dari zaman sebetulnya bukan 1984 ya. Kalau di sini kita ambil dari 1984 itu biar tidak terlalu jauh. Tapi sebelumnya mulai dari 1950-an itu sudah ada kurikulum yang dibentuk karena kita sudah merdeka, tentunya sekolah juga sudah ada di sana gitu ya. Jadi sebetulnya apa sih sebetulnya kurikulum? Saya flashback sedikit. Kurikulum sebetulnya itu adalah masuk dalam suatu perangkat yang mana apabila kita gambarkan dalam pembelajaran, dalam proses atau proses bisnis dari suatu studi, itu ada input, ada proses, ada output. Nah, kurikulum itu yang mengatur semuanya itu. Nah, jadi kalau proses ada inputnya macam-macam ya. Inputnya macam-macam, mungkin anak kemampuannya rendah, tinggi dan sebagainya. Lalu masuk pada proses. Nah, masuk pada proses di situ ada pembelajaran. Pembelajaran di sana itu mengatur banyak hal. Ada kurikulum yang ada di sana. Nah, silabus itu bagian dari kurikulum. Ada silabus, ada RPP, ada program tahunan dan lain sebagainya. Mungkin di perencanaan pembelajaran sudah kita pelajari. Lalu ada output yang diinginkan itu seberapa. Lah semuanya itu yang mengatur adalah kurikulum, gitu ya. Nah, kalau kita lihat tujuan pendidikan di Indonesia, negara kita itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi apabila kita lihat yang dicerdaskan itu bukan hanya otak, bukan hanya kognitif, tapi kehidupan, gitu ya. Jadi kalau ngomongin kehidupan, yang dicerdaskan adalah kehidupannya, banyak hal di sana. Bukan hanya masalah anak pinter, tapi bagaimana akhlaknya, bagaimana mentalnya, bagaimana daya juangnya, dan lain sebagainya. Nah, itu di sana. Tugas kita sebagai pendidik, yaitu tadi, maka tujuan kurikulum endingnya itu akan ke sana nantinya. Entah dengan apa perubahannya seperti apa. Nah, mungkin kurikulum yang dulu
ketika zaman saya tahun 895, 94, 2000 dan sebagainya, untuk yang akan datang itu seperti apa itu akan berubah. Zaman Anda sekarang ini aja kurikulumnya sudah macam-macam, apalagi ada hal di luar prediksi kita selama ini. Ada pandemi misalnya, nah, tiba-tiba kurikulum bagaimana dipaksa untuk bisa masuk sehingga dia tetap tersampaikan walaupun kita tidak tatap muka, seperti itu. Sekarang ada istilah new normal misalnya. Nah, new normal itu jangan dianggap bahwa kita berlahan-lahan kembali ke kenormalan kita yang dahulu, tidak. Tapi new normal, bahwa normalnya itu akan berganti, ada hal yang baru. New normalnya itu baru, bukan kembali ke masa lalu. Misalnya satu kelas isinya 32, mungkin tidak seperti itu. Besok new normal mungkin satu kelas cuma 16, mungkin seperti itu. Bagaimana new normalnya pembelajaran, mungkin tidak bisa kita terus-terusan bertatap muka seperti itu. Mungkin suatu saat hal semacam ini, kita telekonferensi, kita rekam video seperti ini, itu dianggap normal gitu ya. Nah, sekarang mungkin masih new normal, lama-lama akan menjadi normal, hal normal. Mungkin kalau tatap muka kita dianggap tidak normal gitu ya, suatu saat nanti gitu loh. Maka dari itu teman-teman harus bisa jeli, harus tahu bagaimana kira-kira kurikulum, harus bisa melihat pembelajaran yang akan datang itu seperti apa, kurikulum yang akan datang itu seperti apa. Tentunya tidak terlepas dari kaedah-kaedah pengembangan kurikulum yang sudah teman-teman pelajari. Oh, saya tidak Pak, saya tidak ke sana, maksudnya saya tidak mungkin membuat kebijakan tentang perubahan kurikulum. Tidak seperti itu, tapi sedikit banyak teman-teman itu harus tahu tentang masalah itu gitu loh. Nah, sehingga pembelajaran yang akan datang teman-teman itu bisa menyesuaikan diri. Lulusan Universitas Mercu Buana Yogyakarta dari pendidikan matematika tentunya itu harus bisa fleksibel gitu ya, karena di filosofi kurikulum atau di asas kalau nggak salah itu ada asas fleksibilitas. Jadi Anda sebagai pelaku atau pelaksana kurikulum itu harus fleksibel gitu ya. Kalau tidak bisa dengan cara A ya harus dengan cara B. Coba bayangkan apabila Anda tidak fleksibel ya, kurikulum yang harus ditatap muka misalnya, nah itu nanti teman-teman tidak akan bisa menyampaikan. Kalau tolong tenang sedikit ya teman-teman. Nah, teman-teman tidak akan bisa menyampaikan karena untuk saat ini Anda tidak bisa tatap muka gitu loh. Anda harus mempelajari hal seperti ini, misalnya merekam video seperti ini. Mungkin Anda harus menyesuaikan menggunakan telekonferensi. Lah, kalau Anda tidak bisa, itu nanti akan the end, atau Anda akan tamat gitu. Jadi harus fleksibel, terus mempelajari teknologi-teknologi baru yang bisa dimanfaatkan sembari tidak membuang tadi itu, dan tidak melupakan tadi itu tujuan kita di pendidikan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi bukan hanya kognitif aja, tapi kehidupannya yang dicerdaskan. Jadi saya kira seperti itu. Kita lanjut kurikulum tentang kurikulum masa depan gitu ya. Baik, selanjutnya, nah itu latar belakang saya kira sudah saya sampaikan banyak sekali pentingnya. Oke. Jadi kurikulum masa depan itu apa? Nah, kurikulum masa depan yaitu yang pertama pengembangannya seperti apa. Nah, kita harus tahu karakteristik masyarakat Indonesia pada masa depan. Saya kira sedikit banyak karakteristik Anda sudah tahu lah karakteristik masyarakat Indonesia seperti apa yang akan datang. Yang pastinya tidak ketinggalan teknologi ya. Zaman terus berkembang, kita terus mengikuti. Coba bayangkan anak sekarang, anak SMP, anak SMA yang tidak memegang HP siapa? Semua anak ya sedikit banyak SD itu sudah memegang HP. Nah, maka dari itu masyarakat Indonesia itu karakternya tidak ketinggalan untuk hal-hal semacam itu. Jadi teman-teman harus menyesuaikan nanti suatu saat ketika Anda menjadi guru harus menyesuaikan itu gitu. Artinya apa? Bukan kok harus Anda memaksa anak-anak menggunakan HP, enggak, tapi bagaimana menumpangi teknologi itu sehingga atau ikut dalam arus sehingga tujuan Anda atau tujuan kehidupan berbangsa kita yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa ini bisa tercapai gitu loh. Nah, jadi itu karakteristik masyarakat Indonesia tidak ketinggalan teknologi, pasti mengikuti teknologi. Selanjutnya kebutuhan pendidikan pada masa depan. Nah, saya kira ini harus jeli kita melihat kebutuhan pendidikan pada masa depan. Terus terang,
perkembangan teknologi itu juga ada plus minusnya gitu ya. Jadi tidak melulu plus, tidak melulu positif, tapi ada negatifnya. Maka dari itu, saya kira dengan adanya hal semacam ini, kita harus cermat melihat pendidikan itu akan digunakan untuk apa. Ya, karena terus terang, misalnya Anda sekarang menjadi mahasiswa, suatu saat menjadi orang tua, itu godaannya sebagai orang tua yang mempunyai anak, itu akan lebih besar dibandingkan pada masa saya dulu menjadi orang tua. Kenapa? Karena teknologinya semakin berevolusi, teknologinya semakin maju. Mungkin cobaan ketika orang tua saya, ya, kalau jenengan mungkin sudah kakek, itu akan berbeda. Kalau dulu godaannya mungkin hanya televisi misalnya, tidak ada yang namanya HP, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya, itu belum ada. Tapi sekarang itu berbanjiran hal seperti itu. Maka tugas pendidikan itu adalah mengawal itu, mengcounter hal-hal yang negatif semacam itu, sehingga kekuatan iptek atau kekuatan perkembangan ilmu pengetahuan itu bisa kita tumpangi untuk tadi itu, yaitu menyampaikan, mendidik anak sehingga menjadi lebih baik, anak yang lebih berakhlak. Karena cobaannya besar, gitu loh. Kalau dibandingkan dulu mungkin, coba sekarang lihat aja anak-anak yang mungkin main yang tidak menggunakan HP itu sangat sedikit. Kalau dulu banyak, ada nekeran, ada tulup-tulupan, ada gobak sodor, ada benteng-bentengan, ada main karet, ada main bekel, banyak. Tapi sekarang nggak ada. Coba teman-teman survei kecil-kecilan aja, lihat siapa yang masih main itu. Anak kecil, kalau maghrib mungkin berduyun-duyun untuk ngaji misalnya, itu tidak ada. Jarang lah ditemukan, bukan tidak ada, tapi jarang ditemukan. Maka dari itu, tolong ini menjadi hal yang menjadi cermat atau menjadi hal yang khusus untuk diperhatikan teman-teman. Profil kurikulum pada masa depan, profil lulusan, profil. Jadi kalau dulu mungkin profilnya untuk apa? Untuk menjadi guru, untuk menjadi insinyur. Tapi sekarang cita-cita anak itu macam-macam. Ada yang ingin menjadi YouTuber, itu. Ada yang ingin menjadi developer software. Dulu zaman saya itu belum ada keinginan seperti itu. Tapi keinginan Anda, keinginan anak didik Anda nanti suatu saat akan seperti itu. Maka kurikulum harus didesain untuk bisa mengantarkan anak ke sana. Dan sebelumnya itu belum ada. Maka dari itu hal yang baru ini harus diciptakan, harus dibuat anak untuk bisa mengantarkan ke sana. Jadi seperti itu ya. Oke, selanjutnya pasti arah-arahnya pasti ke sana. Kurikulum masa depan itu akan seperti itu. Bagaimana? Prinsip relevansi praktis tadi sudah dijelaskan, fleksibilitas itu harus tetap kita pegang. Tentunya tidak melupakan tujuan kita sebagai bangsa, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan hanya kognitif biasa. Oke, selanjutnya terpaduan. Ini bisa dibaca nanti. Landasan kurikulum sebetulnya sudah di bab sebelumnya, bisa teman-teman baca. Oke, ya, saya kira itu ya. Teman-teman, jadi kurikulum masa depan itu pasti tidak terlepas dari yang namanya iptek, tetapi bagaimana kita sebagai seorang guru bisa memanfaatkan iptek tersebut, bagaimana cara menunggangi teknologi tersebut sehingga tujuan kita yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa itu bisa tercapai. Jadi seperti itu. Dan tidak lupa juga tidak meninggalkan filosofi-filosofi yang sudah ditetapkan untuk pengembangan kurikulum. Saya kira seperti itu. Sekali lagi mohon maaf saya tidak bisa mendampingi teman-teman secara maksimal dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir. Mudah-mudahan dengan video ini bisa mengobati sedikit kekecewaan tersebut, dan mungkin kita sambung di pertemuan 15 nanti dengan pertemuan terakhir kelas full e-learning yang insya Allah akan kita adakan dengan menggunakan Zoom. Kita langsung bertatap muka. Silahkan bertanya apabila ada hal yang ingin ditanyakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.